Nggak, nanti kita praktekkan di sini, Bang. Kita buktikan langsung pokoknya. Di sini ada panel back office, Bang, namanya. Nah, saya gedein ya. Ya. Nah, di sini ada panel back office. Nah, ini ada balance. Balance itu saldo yang kita punya untuk menyuntik deposit ke member. Kita kan tujuannya di sini membuktikan settingan game, Bang ya. Iya. Nah, coba Abang main, liatin ke kamera. Saya nyeting di sini, Bang ya. Mungkin nanti kelihatan di ini juga. Nih teman-teman Nah, ya. main. Nih lihat nih. Kita dagdikduk. Ya. Berapa hasilnya? Cocok kan sama awal? 1579480. Ah. Bisa diatur. Nih teman-teman kalau udah tahu ini, udah nonton ini, kalian nggak berhenti, bebel kalian Bebel bener-bener. itu, Bang. Liatin tuh. Dapat 51.000. Tandain teman-teman. Mau sampai LA jungkir balik pola apapun menangnya tetap segitu, 51.000. Nggak akan kurang, nggak akan lebih. Nah, udah. Nanti itu udah tungguin hasilnya. Kampret persis. Main A di sini gua nggak masih karena 1 juta sedangkan gua mau nipu lagi gua udah nggak bisa. Halo teman-teman, video kali ini gua spesial banget. Beliau adalah praktisi IT yang cukup memahami sistem judi online, khususnya slot. Ya. Saya nggak apa kabar? Alhamdulillah baik, Bang Imam. Sehat ya? Sehat. Oke, siap. Jadi teman-teman, Bro Angga ini, gue panggil Bro aja lah ya, biar enak ya. Bro aja, Bang. Bro Angga ini memahami lah. Beliau udah mempelajari gimana sistem slot ini berjalan. Jadi workflow-nya, how to works-nya tuh gimana, beliau tahu gitu. Karena beliau ada shortcut-nya. Dan beliau niat nih membeli dan mempelajari shortcut ini yang di dalamnya itu terdapat panel-panel yang harusnya nanti setelah teman-teman tahu itu paham bahwa judi online ini khususnya slot adalah penipuan gitu ya bro. Jadi judi online itu penipuan dengan gaya, Bang Imam. Dengan apa? Praktiknya itu penipuan lah sebenarnya. Karena semuanya settingan, semuanya tuh udah disetting sedemikian rupa itu untuk menipu para member lah. Ibaratkan dari segi kemenangan semuanya itu udah disetting, Bang, sebenarnya itu. Siap. Lu mempelajari ini itu dari kapan? Kalau saya mempelajari ini, Bang, udah kurang lebih setahun, Bang. Satu tahun. Dari tahun berarti 2023, Bang. Siap. 2023 gua belajar dan gua niat untuk mempelajari ini karena gua berawal dari pemain juga, Bang, dulunya. Tadinya dari pemain. Dari pemain, berawal dari pemain dan gua ya tahu sendirilah kalau pemain kan ujung-ujungnya kalah banyak, Bang. Ya. Masuk jurang lah kan. Nah, masuk jurang udah kalah, gua mikir nih. Gua penasaran apakah betul judi online ini settingan. Apakah faktor hoki atau orang-orang bilang tuh pola gacor, jam gacor tuh beneran ada. Nah, dari situlah. Karena dari basic saya, Bang, saya itu hobi lah dengan IT itu. Sebelum kenal judol, saya tuh hobi IT. Nah, dari situ, dari basic saya awali untuk menggali ini, Bang. Menggali ini dan sampai 1 tahun dan sekarang duduk di podcast Abang ya saya udah tahu sistemnya semua. Mantap. Sistem dan manajemennya lah kurang lebih dari si situs judol ini. Iya, workflow-nya seperti apa gitu ya. Siap. Betul. Sistem yang lu dapatkan atau yang lu pelajari itu lu dapat shortcut-nya ini dari mana? Nah, kalau gua dapatnya dari mana? Gua biasa, Bang. Gua tuh berawal dari kan gua hobi, Bang ya. Awalnya hobi IT. Pasti adalah kenalan-kenalan teman di dunia IT, Bang. Khususnya di dunia developer web. Karena gua pun dulu mendalami itu, Bang. Cuman bukan di dunia judol. Semenjak gua kena judol, dari situ gua carilah developer yang berkecimpung di dunia ini, Bang. Nah, gua cari mulai namanya tuh ada kalau ini, Bang, web hitam lah. Jadi web hitam tuh termasuk judol kayak situs-situs bokep, pembuatnya itu mohon maaf ya. Terus kayak
pembikin aplikasi lab bugil kayak gitu, kayak gitu-gitulah. Nah, berawal dari situ adalah relasi temen untuk ke developer web hitam Bang ke situ. Oke. Nah, habis itu coba ya pertamanya niatnya cuma penasaran, pengen bikin webnya aja nih. Ya. Tapi lama kelamaan kok gue harus mempelajari juga nih manajemennya nih, gimana cara berjalannya situs nih, judul nih. Siap. Nah dari situlah gue mempelajari dulu manajemennya Bang. Gue mempelajari dulu dari relasi teman ini dapat. Nah habis mempelajari manajemen, gue kumpulin duit dan gue bikin lah ini untuk edukasi ke masyarakat niatnya Bang. Oke. Ini keren nih teman-teman. Jadi awal mulanya itu dari ketidakrelaan mungkin ya, benci Betul, gitu terus betul. mempelajari gitu ya. Mempelajari Bang. Karena berawal dari penasaran itulah. Dari penasaran itu, dari benci, penasaran, dan gua habis bikin ini tuh gua mau apain ya web ini? Masa gua mau jadi bandar juga kan? Nggak mungkin. Ya. Ya udahlah, karena judul ini rame di Indonesia dan sudah banyak memakan korban Bang, mirisnya kan. Ada yang bunuh diri, ada yang keluarganya hancur, pisah, ada yang jadi gelandangan kan, ada yang hartanya habis kan. Waduh, gimana nih ya? Maksudnya kan gua punya ini, kalau nggak diamalkan kan percuma Bang. Ya udahlah, gua amalin aja lewat. Ya beginilah, gua datang ke podcast Abang salah satunya untuk menyebarkan edukasi ini Bang. Karena banyak masyarakat yang nggak tahu nih, yang stigma yang nempel di masyarakat itu, slot itu, wah itu mah tergantung hoki katanya, tergantung jam gacor, tergantung pola, tergantung pola kodok terbang katanya. Nggak ada, itu semua settingan. Nanti kita praktekkan di sini Bang, kita buktikan langsung pokoknya. Cara nyetingnya gimana, lu menang berapa itu udah diatur semuanya Bang. Siap. Gitu. Oke, gue juga kan sedikit banyaknya paham mengenai teknologi lah, dunia persoftwarean gitu ya. Itu yang lu praktekkan itu berarti adalah web based terkini ya? Betul, web based terkini Bang. Jadi judul ini ada beberapa source code yang berbeda-beda, tergantung kemauan si bandar, interface-nya Bang, tampilannya. Contohnya saya sebutin aja, ada Nexus, ada Py4D, ada IDN, ada banyak lah. Salah satunya yang gue pakai nih yang Nexus. Siap. Source code-nya gitu Bang. Cuman kalau di segi providernya itu beda-beda, tergantung si kemauan kliennya mau pakai apa providernya gitu Bang. Maksudnya penyedia jasa providernya gitu Bang. Siap. Berarti itu dia ditaruh di share hosting ya? Betul. Di cPanel hosting. Tergantung kalau kliennya pengen ditaruh di RDP mungkin Linux gitu. Local host kan kalau Windows Bang, pakai apa namanya tuh? Exam kayak gitu-gitulah. Sebenarnya kalau kita pengen nyari yang free gitu, nggak tahu tapi itu apakah teknologi terkini atau enggak gitu ya. Itu biasanya kalau di GitHub mereka kan banyak yang share banyak, ya kan, yang shortcode kayak gitu. Gitu kan. Nah, berarti ini Mas Bro betul-betul membeli niat banget untuk mempelajari gitu ya. Betul Bang. Jadi kalau yang ada gratisan itu source code yang gratisan yang tersebar di GitHub, cuman si source code ini bisa nggak integrasi ke penyedia provider tertentu. Contohnya gini, misalkan web itu kan kalau judi online Bang ya, dia tuh harus bisa source code-nya integrasi ke API si penyedia provider itu. Oh iya benar. Paham kan? Iya. Jadi misalkan lu mau main pragmatic Zeus misalkan. Nah, kita klik di website misalkan misalkan 888 misalkan, masuk ke pragmatic mau main Zeus nih. Kita klik si game Zeus ini kan nanti dialihin ke API ke servernya si provider tersebut. Siap. Harus bisa terintegrasi sama si provider tersebut Bang. Siap. Susahnya itu. Berarti lu saat mengorder si website ini berarti custom ya, memang website ini diperuntukkan untuk judi online terkini gitu ya. Betul Bang. Jadi itu
semuanya custom sih Bang. Sebenarnya nggak bisa template ya, karena harus pakai API masing-masing, provider masing-masing Bang. Beda-beda kan. Jadi provider itu ada yang kelas menengah, ada yang kelas atas gitu. Tergantung klien mau pakai yang mana. Dan si shortcode web kita itu harus bisa integrasi API-nya ke API provider gitu. Provider yang notabene provider ini adalah franchise-nya dari yang punya website gitu ya. Betul sekali Bang. Jadi franchise-nya ini yang apa? Ibaratkan pengecer lah. Iya, siap-siap. Betul. Itu yang di website lu yang lu punya gitu, yang sudah lu pelajarin itu ada berapa provider yang lu sudah taruh di sana? Kalau gua kan karena untuk simulasi aja Bang ya. Untuk simulasi aja dan budget gua juga pas-pasan lah. Itu cuma 2 Bang. 2 provider, Pragmatic dan PGShop. Itu yang sering dimainin banyak orang Indo tuh. Itu. Jadi kalau di web judul ini harga pembuatannya itu tergantung berapa banyak lu mau tanam si provider itu Bang. Misalkan contoh, kita mau di web kita tuh misalkan permintaan klien pengen ada slot misalkan berapa provider 10. Terus ada live casino, terus ada judi bola yang sebut parlay itu Bang. Ada togel, macam-macam lah. Sabung ayam dan lain-lain itu semakin banyak semakin mahal gitu Bang. Oke, jadi kalau gua nih jadi yang punya website gitu kan. Gua di awal itu gua pesan 10 provider. Terus di kemudian hari ternyata lancar nih. Gue pengen nambah jadi 15 gitu, mesti custom lagi. Mesti custom lagi Bang. Jadi Abang mesti request ke penyedia providernya, franchise-nya itu. Dan nanti sama ada web developer-nya itu di custom lagi tuh, disambungin lagi ke API. Misalkan Abang baru slot nih, sebelumnya 10. Abang mau custom lagi live casino. Nanti di custom lagi source code-nya tuh. Webnya gitu. Gua kira tuh bisa fleksibel gitu. Kalau sewaktu-waktu bisnis gua berkembang gitu kan di judi online ini, di website ini, kalau pengen nambah ya tinggal nambah. Jadi harus custom lagi ya. Custom lagi Bang, karena gini Bang, hitungannya web developer di dunia web hitam itu lebih mahal daripada jasanya Bang, biaya jasanya daripada di web developer normal. Contoh kayak bikin website ya, toko, terus website top up game itu gak ada duitnya. Banyak duitnya tuh dari situ. Siap. Mungkin teman-teman ada yang nggak paham nih custom maksudnya gimana gitu. Coba sorry, lu jelasin ke teman-teman custom ini, pembuatan custom itu gimana sih gitu. Kalau custom ini misalkan kita bikin web, jadi nanti tergantung kemauan klien ininya. Si tampilannya kalau bahasa bahasa normalnya lah, bahasa ini umumnya. Interface-nya lah ya. Interface-nya tampilannya itu custom tuh jadi udah kita yang nentuin, misalkan latarnya warna apa, tulisannya fontnya apa, terus nanti ada teks running text-nya enggak, terus bannernya mau ukuran berapa, terus nanti logo banknya buat depo tuh apa gitu Bang. Tapi kalau nggak custom ini, contoh kalau di web normal mungkin yang udah template lah. Maksudnya kita tinggal rubah warna dengan tulisan aja gitu. Setuju. Dan custom tuh kalau di dunia web judul ya itu tergantung providernya mau pakai apa Bang. Karena setiap provider judul, penyedia jasa provider itu di luar negeri Bang. Itu setiap ininya beda-beda SCAPI-nya untuk nyambung ke si database servernya API itu Bang, provider. Oke. Beda-beda. Siap. Gitu. Jadi kayak API tokennya itu beda-beda semua. Ya makanya itu perlu di custom ya. Betul, perlu di custom sama si web developernya Bang. Dan itu memakan waktu kurang lebih ya semingguan lah mereka itu. Biasanya. Teman-teman, jadi gini, custom ini kalau kita analogikan sebagai rumah, jadi kalau custom itu kita bikin rumah dari awal, dari kita pondasi gitu ya. Betul, dari nol. Nah kalau yang non custom atau template, ya kita beli rumah yang sudah jadi nih. Perumahan lah, KPR lah. Ya, udah jadi gitu. Kalau kita bikin rumah dari awal itu kan berarti kita yang nentuin ini pondasinya segini tingginya segala macam. Betul gitu sekali ya. Bang Imam. Analoginya kayak gitu teman-teman gitu. Oke, terus setelah lu mempelajari ini banyak hal yang lu temukan berarti.
Banyak sekali bang, banyak sekali yang sebelumnya saya nggak tahu, ya menjadi tahu bang. Akhirnya maksudnya faktanya terbuka gitu, bahwa oh iya ya dulu saya main judol tuh emang mohon maaf ya bang, dibodoh-bodohi. Karena web judi online yang beroperasi di Indonesia ya rata-rata bisa disetting semua bang. Itu nggak ada yang nggak bisa disetting, semua disetting. Dimulai kemenangannya, terus kapan lu menang, kapan lu dapat scatter, dapat kali merah itu kali 100 itu semua disetting semua. Ini yang menarik nih, setiap bandar judi online bang, itu semua ada manajemennya masing-masing, kayak pengaturan pengeluaran uangnya lah, kalau ibaratkan di office itu. Jadi gini, misalkan kalau bayar member yang menang kan harus harus diatur ya, biar enggak terlalu boncos kan. Karena bandar pun nyari duit dari situ, makanya kan mereka buka usaha judol kan gitu. Jadi mereka tuh ada dua model gaya. Yang satu dia berdasarkan kredit. Jadi kredit itu misalkan gini, contoh Bang Imam main di situs A, Bang Imam sudah habis misalkan contoh 10 juta. Nah, nanti beberapa waktu kemudian nanti Bang Imam tuh akan dikasih menang, tetapi nggak semua bang. Maksudnya abang kalah rungkat 10 juta nih, paling nanti dikasih 3, 4, karena untuk memancing psikologi itu bang. Dari si pemain, biar si pemain itu terus menerus main di situ, betah lah ibaratnya. Yang kedua, ada sistem arisan bang, subsidi silang. Jadi contoh gini, ada yang main 10. Contoh lah, kita pukul rata 10 orang ini mainnya 100 ribuan. Berarti kan total 1 juta. Nah, yang 9 ini dikalahin, yang satu dimenangin. Nah, yang satu ini dimenangin karena depos 100 doang nih, dimenangin 500 ribu. Otomatis bandar punya untung berapa? 500 kan? 500, bener. Itu dari situ gitu. Jadi ya tergantung webnya masing-masing mau pakai manajemen mana itu biasanya bang. Berarti itu kayak apa ya? Ponzi, kayak piramida terbalik gitu ya? Betul, kayak Ponzi ya, subsidi silang lah gitu. Iya. Jadi ya mirip-mirip gitu, sama lah. Iya. Siapa yang naruh dulu gitu, kalau di Ponzi kan berarti dia yang bakal dapat untung. Yang terakhir ini udah dapat ruginya ampasnya gitu lah. Kayak gitu. Makanya tergantung gaya manajemennya masing-masing sih sebenarnya. Siap. Sepemahamanku ini dari literasi ya, memang dari literasi judi online yang memang harusnya fair gitu. Itu kan memang sistem yang bermain gitu kan. Iya, betul. Ada RNG dan lain-lain gitu. Kalau memang itu yang fair gitu ya. Jadi ya udah, sistem bermain, kita bertaruh di sana gitu. Meskipun kalau kita hitung di rumus probabilitas ya kita nggak bakal bisa menang gitu. Iya, betul. Tetap rugi. Dengan perubahan teknologi ini udah berubah berarti ya. Berubah total, Bang. Semuanya udah bisa diatur semua. Nggak kayak mungkin dulu kata Bang Imam, dulu tuh by system, maksudnya sistem tuh bukan sistem oleh adminnya Bang ya. Bukan. Sistem dari memang si gamenya tuh. Algoritma game lah. Kalau sekarang sistem yang bisa diatur bang, dari panel dashboard. Nanti yang kita praktekkan tuh kayak gitu. Jadi lu menang berapa, lu dapat scatter kapan, itu diatur bang. Dari beberapa jurnal-jurnal yang gua baca gitu, itu kan ya dari literasi lah ya. Dari literasi yang gue baca kan memang judi online yang memang sesungguhnya gitu. Betul. Kan. Yang fair itu kan memang ya menggunakan RNG, ada RTP segala macam gitu kan. Meskipun itu kemenangannya kecil dari si pemain gitu, tapi kan tetap algoritma yang bermain gitu. Betul. Tidak ada campur tangan manusia untuk mengendalikan sistem itu berjalan. Betul. Gitu kan. Setelah perubahan teknologi ini berubah total berarti. Berubah total bang. Makanya kan kita sebut judul ini penipuan dengan gaya bang, karena mereka pengen nepu member ini ya harus keluarin modal. Kayak saya tadi ini bikin web ini keluarin modal bang. Untuk bikin ini kan providernya berapa, nanti untuk biaya marketingnya. Emang bandar tujuannya apa kalau seniat itu kan mengeluarkan modal, kalau nggak cari duit kan gitu bang.
ada beberapa argumentasi nih dari teman-teman gitu ya. Ada beberapa pendapat juga mengatakan memang judi online memang sudah berubah gitu dari dasarnya dulu gitu ya. Yang dulu sampai sekarang itu memang berubah. Yang awalnya memang algoritma yang bermain secara tersistem gitu ya kan. Sekarang udah berubah dikontrol manusia. Jadi kekalahan dan kemenangannya si player ini Betul. itu ditentukan sama enternya si admin gitu ya. Betul sekali Bang. Karena mereka tuh udah kayak Tuhan, mengatur semua sistemnya tuh sama mereka sendiri. Lu kapan menang, lu kapan kalah. Kalau gua bilang ngomong gua ini ngarang-ngarang, cobalah lihat podcastnya atau omongannya Kohdeni Slim. Itu mereka bisa atur. Yang dari dulunya nggak bisa atur, sekarang kemajuan teknologi ya bisa atur game itu Bang. Gitu. Iya. Mungkin kalau teman-teman nanti ngelihat ya, kita kasih Betul. endingnya gitu ya. Endingnya, lihat. Kita kasih dashboardnya. Kalau teman-teman ngelihat sampai teman-teman nggak terbuka otaknya, itu benar-benar Keterlaluan. kalian kebangetan. Kebangetan. Nah, itu udah apa namanya? Kalau bisa dibilang bodoh lah kalau Iya. saya mohon maaf Bang ya. Karena saya pun riset sebelumnya Bang, sudah mencoba bikin web ini dan saya pun riset ke teman-teman terdekat saya dulu. Saya tunjukin nih, itu dia penjudi akut Bang, penjudi total pokoknya. Hidup dan matinya judol pokoknya. Ya. Gua coba ke dia dulu, bro, lu masih main nggak? Masih katanya. Coba lihat ini, gua liatin, ini semua settingan, skaternya kapan diturunin bisa, nominalnya pun sampai perak-peraknya pun itu bisa diatur. Nah, gua liatin, oh iya ya katanya settingan. Alhamdulillah tobat sampai sekarang Bang, berhenti. Karena udah tahu sistemnya itu. Mungkin ya masyarakat di Indonesia ini minim literasi ya itu. Makanya belum kita tunjukin sistemnya gimana ya nggak percaya. Namanya mungkin nggak ada bukti ya nggak percaya kan mereka. Makanya di sini, makanya kita duduk di sini. Saya datang ke podcast Abang untuk mengedukasi masyarakat gitu Bang. Bahwa ini loh judul sebenarnya semuanya settingan. Nggak ada yang lu faktor hoki mau jungkir balik, lu main di kuburan kek, mau main di rumah kosong kan ada tuh Bang ya. Iya. Mau main di rumah angker itu nggak ada semuanya Bang. Itu. Jadi semua by system gitu. Jadi tergantung mood bandar atau adminnya kapan lu mau dikasih jackpot itu ya itu. Gue salut sama lu yang berani ngebongkar ini dan lu berusaha mempelajarinya gitu. Iya. Awal lu ingin mempelajari ini itu dari rasa penasaran dan kekecewaan lu gitu berarti ya? Betul Bang. Ya kurang lebih dari situlah Bang. Rasa penasaran gua dan kecewa banget lah. Ya mungkin kehilangan uang yang sangat besar gitu Bang. Nah dari situ gua termotivasi. Ya jangan sampai orang lain pun merasakan seperti saya Bang. Makanya sekarang saya pengen edukasi ke masyarakat yang lebih luas lagi gitu. Masukan bagus nih. Jadi kalau teman-teman merasakan kekecewaan di judi online, ya pelajari apa yang bikin kalian tuh kecewa gitu. Betul. Bukan malah meratapi Nah, gitu ya. dan jangan terus kita balas dendam terus-menerus ya, bakalan habis Bang. Nggak bakalan balik itu uang itu gitu. Ya. Balas dendamnya harusnya kayak gini nih, ngebongkar, cari tahu Ngebongkar, gitu. ya. Lu udah sempet share dashboard ini ke teman-teman lu berarti ya? Udah Bang, udah. Dan bahkan gua pun udah bikin konten YouTube sih, ada. Nama channelnya gua taruh di deskripsi. Apa nama channelnya? Ruang Rehabilitas Judol Bang. Gua bakal bongkar semua sistem, ya semuanya lah, manajemennya, sistemnya gitu Bang. Kenapa gua tertarik datang ke podcastnya Bang Imam? Karena Bang Imam ini YouTube-nya kan mengangkat tema judol Bang. Bukan judol, bukan ngajak Bang ya. Temanya tuh memberantas judol lah. Karena ada korban-korban judol juga pernah duduk di sini kan, cerita, sharing, terus Abang ngasih tips juga untuk berhenti judol. Nah, dari situ gua lihat, wah ini satu visi nih, satu tujuan. Karena gua juga dan di YouTube gua itu membahasnya tentang membongkar sistem judol, kebusukan sistem judol dan untuk mengedukasi masyarakat. Karena kan channel Bang Imam juga setidaknya mengedukasi masyarakat dari sisi korban, dampaknya bagaimana. Nah, kalau saya di sisi bagaimana sih si bandar ini berjalan, kita bongkar begitu Bang. Makanya saya berkenan hadir ke sini Bang. Dan saya pun niatkan DM ke Abang gitu. Bukan Abang yang cari saya, malah saya cari ke Abang gitu. Siap. Ini keren nih teman-teman. Jadi gue tertarik sama si sistem
judi online ya gitu. Tapi Betul. sebelumnya gue thank you banget, lu bisa ngubungin gue, lu bisa datang, Sama-sama. kita bisa sharing ke teman-teman semua ya. Betul, Kita Bang. sevisi lah Sevisi. gitu. Oke, kita balik lagi ke sistem yang lu jalanin ini gitu ya, Betul. website yang lu jalanin. Nah, apakah website ini bisa berjalan di Linux mungkin segala macam bisa? Bisa aja Bang, tergantung si klien permintaannya bagaimana. Karena kan setiap metodenya itu kan tergantung. Ada yang memudahkan si usernya, maksudnya nanti kedepannya untuk admin, untuk kalau ada troubleshooting tuh, Ya. ada yang agak rumit. Nah kayak tadi kata Abang di Linux tuh agak rumit, karena harus dipelajari agak lama tuh. Ya. Makanya kebanyakan tuh si web judi online ini kebanyakan ditaruhnya di cPanel atau enggak pakai localhost karena lebih gampang untuk dioperasikannya Bang. Iya. Gitu. Itu sebenarnya itu cukup sederhana sebenarnya Sebenarnya ya. cukup sederhana Bang, cuman banyak orang yang nggak tahu. Iya. Gitu. Itu lu ini sebenarnya harusnya masih banget buat ngasih tahu ke orang-orang nih Harusnya, bahwa judi online tuh cara bermainnya tuh seperti ini dan sudah settingan segala macam gitu. Betul. Ya daripada apa yang dilakukan Kominfo itu untuk ngeblok domain segala macam kan menurut gua pribadi itu kan sama sekali nggak berguna gitu. Betul Bang, menurut gua juga nggak berguna juga. Mungkin diketawain sama bandar-bandar itu karena Kominfo blok satu domain yang muncul 100 domain gitu. Gimana mau berhenti kan judul ini? Iya. Karena bandar ini gampang aja buat beli domain, paling cuman $30, $40, murah aja gitu Bang Iya. ya. Malah mungkin blok domain tuh diketawain sama mereka kan. Mungkin ya si player ini kekeh pengen main di situs A misalkan, tapi udah diblokir domainnya, masih bisa pakai VPN Bang. Iya. Gitu kan. Lagian website ini juga kalau mang diblokir gampang banget bikinnya. Gue sendiri 1 jam bisa bikin 50 website gitu. Nah, Shortcutnya ada, udah tinggal sikat aja. Tinggal jalan aja kan gitu. Cuman jangan kasih tahu cara bikinnya, nanti diikutin lagi. Ya sebenarnya Kominfo ini salah ya cara ngeberantasnya menurut gua tuh salah sebenarnya. Kalau lebih tepatnya cara treatmentnya mungkin Bang ya. Treatment untuk memberantas itu salah. Ya itu tadi harusnya kalau clean up si servernya kan mungkin nggak bisa ya. Ya. Mungkin ya setidaknya mengurangi lah dari sisi playernya Bang. Ya. Harusnya ya. Karena kalau nggak ada player yang main, ya gimana mau jalan situ-situ gitu. Ya. Dan kalau menurut gua, kalau boleh saran, dari sisi marketingnya, pengiklanannya, kalau ibaratkan penjualannya lah, kalau di dunia ini kan, kayak iklan-iklan terus dibatasi, terus selebgram tuh yang judul-judul tuh yang nge-share link-link, itu harus dibatasi harusnya kan, biar si orang-orang baru tidak terjerumus ke judul ini. Iya, setuju. Ngomong-ngomong soal masalah iklan, gua udah berkali-kali bro jadi korban buat iklan. Jadi video gue dipotong-potong dijadiin promosi judi online. Itu kebanyakan terjadi itu Bang. Kampret juga dulu bandar-bandar tuh. Banyak yang nge-DM gue ngasih screenshotnya video Bang, ada promosi gitu. Diedit gitu Bang ya. Diedit sama mereka dipotong-potong. Bahaya nih. Ya tapi kalau mereka ya gue sih nggak takut gitu karena kalau pengen lihat video asli gue ya memang gue edukasi gitu. Bukan kita nawarin main gitu kan, nggak ada Bang. Cuman kan orang-orang yang nggak ngerti gitu kan, yang nggak tahu gitu kan dikirain gue promosi gitu. Betul, yang minim literasi lah mereka kan nggak tahu, disangkanya wah Bang Imam nih mau promosiin, padahal mah kan dipotong-potong sama bandar-bandar kampret ini kan. Iya, gitu. Itu banyak banget. Ada yang kalimat gue lagi ngomong gue lagi ngomong kayak gini, Masya Allah lu menang 100 juta, keren banget. Tapi ada akhirnya nih gue bilang akhirnya tapi lu bisa 2 miliar bisa hilang ya. Kalimat yang akhirnya ini dipotong. Diambil yang tadi Masya Allah menang 100 juta. Baru ditaruh situsnya dia nanti. Iya. Itu kampret emang. Parah emang itu. Nah itulah. Siap. Gue pernah ngasih saran lah, ada di salah satu video gue. Kenapa pemerintah itu nggak bikin sebuah aplikasi? Nah, aplikasi ini ya bisa diinstal di Play Store kayak gitu kan. Aplikasi ini ringan, simple aja. Gunanya untuk ngefoto
orang-orang yang pada main judi. Betul, judul lah tepatnya. Ya, main judi online. Jadi di foto nanti metanya ini kan kedetek lokasinya ada di mana. Betul. Heeh. Jadi treatmentnya caranya ya sama kayak kita memberantas narkoba gitu. Nah, betul kayak gitu Bang ya. Jadi di foto gitu, terus di-upload. Nah, kirim ke ini. ya di aplikasi itu dikirim. Nah, nanti meta ini bakal mendeteksi di area mana. Nah, Satgas ini yang terdekat itu datang gitu loh. Datang polisinya Ya, lah kan ada mungkin ya. Ya, Satgasnya ini datang, udah Tangkep biar ada efek jera. Betul Bang. Saya setuju kalau gitu. Karena nggak bisa memberantas bandarnya, ya berantas yang pemainnya. Makanya biar gak ada yang main di situ-situ ya bandarnya pada bangkrut lah intinya gitu. Kalau sekarang kan yang terjadi kan mereka pada main judi online itu kan bebas di mana aja. Wah, bebas, di warung kopi, di mana gitu kan. Mau di warteg, mau di pinggir jalan kan bebas. Gak ada yang peduli juga kan. Mungkin kalau dibikin aplikasi kata Abang tadi, mungkin ada rasa sedikitnya takut lah mereka itu. Pasti. Nah, jadi dari situ, wah kalau gua main mungkin dilaporin nih pakai aplikasi ini. Misalkan aplikasi Adol, anti judol misalkan kan. Anjing, gua nanti dilaporin nih sama enggak jadi depo kan gitu. Ya mengurangi pemain-pemainnya lah. Minimal dibuat bahwa permanen ini tidak bisa dimainkan siapa aja di tempat umum gitu loh. Betul, Bang. Kan kayak gitu ya. Betul, Bang. Di kursi besi Alfamart pun banyak yang main tuh, yang di depan-depan Alfamart, Indomart tuh banyak yang main juga. Pada nyepin gitu ya. Oh, pada nyepin kan. Dan orang sekitar pun gak ada yang peduli gitu, Bang. Kalau udah dibuat aplikasi kayak gitu, terus dibuat informasi semasif mungkin gitu kan. Ada iklan layanan masyarakat di TV, ada billboard untuk stop judi online. Kalau dulu kan stop narkoba gitu kan. Dulu di TV, Bang ya. Ya, treatmentnya sama kayak kita stop narkoba gitu. Ya, no drugs berarti no judi Depo. online, no depo. Nah, itu Bang bisa. Dibuat kayak gitu loh programnya. Nah, itu kemungkinan besar ya mengurangi. Kalau kita nggak bisa memberantas total ya minimal mengurangi lah Bang lah gitu kan. Jadi ya mungkin dari persentase 100% mungkin kita bisa mengurangi 50%-nya. Syukur-syukur ya di bawahnya bisa gitu Bang. Apalagi pemerintah mungkin punya data kependudukan kan. Mereka bisa foto misalkan nih. Gua sebagai cepu aplikasi itu kan. Gua foto Abang. Nanti kan bisa tuh pakai rekam muka tuh, pakai mata. Kan bisa kerekam datanya langsung. Bisa disamperin ke rumahnya kan gitu. Ya, setuju. Itu Bang. Ya tergantung kemauan dari pemerintah sih bagaimana treatment memberantas judul ini Bang gitu. Setuju. Ini kan kemarin ada berita ya, maksudnya berita Satgas judi online ini. Betul. Kan terakhir kan katanya serius mau berantas. Serius, Nah sampai sekarang ini belum ada beritanya nih bro. Belum Sudah lagi sampai muncul. mana? Belum lagi muncul. Kalau terakhir gua ikutin tuh mereka fokus di rekening dulu. Kalau gua yang ikutin Bang ya. Jadi mereka katanya bersih-bersih rekening yang terindikasi berhubungan dengan judol. Maksudnya duit yang ditampung buat judol. Itu sih. Tapi nggak tahu sekarang belum muncul lagi tuh beritanya. Ya kemarin kan ketebuk berita-berita yang lain ya. Iya, jadi ketebuk berita hilang lain. ini. Ya teman-teman ikut pantau juga lah. Sudah sejauh mana progresnya gitu ya. Kita langsung aja ngecek demo websitenya ini seperti apa gitu ya. Biar teman-teman nih pada paham bahwa permainan judi online ini benar-benar disetting gitu ya. Settingan, betul. Oke, siap. Coba gimana bro? Kita buka dashboardnya dulu Bang ya. Nanti di depan layar teman-teman nih. Ya. Mungkin nanti ditampilin sama Bang Imam ya. Di sini ada panel back office Bang namanya. Nah, saya gedein ya. Nah, di sini ada panel back office. Nah, ini ada balance. Balance itu saldo yang kita punya untuk menyuntik deposit ke member. Oke. Nah, ini ada sub balance. Nah, ini API tipe, agen RTP. Nah, ini agen RTP tuh jadi berapa persen sih presentasi kemenangan nih? Nah, rata-rata bandar dikecilin Bang agen RTP-nya nih. Oke. Gitu. Nah, jadi intinya itu secara keseluruhan panel back office ini hubungan antara si bandar dengan penyedia jasa provider Bang. Oke, siap. Jadi intinya si panel back office ini itu untuk hubungan antara
si bandar dengan penyedia provider franchise-nya lah gitu. Nah, kita ada ini namanya panel admin, Bang. Nah, panel admin ini simpelnya hubungan antara si bandar dengan membernya, Bang. Di sini bisa kita lihat ada dashboard. Nah, di dashboard ini ada macam-macam, Bang. Ada jumlah member, total bonus, total rekening si bandar nih, adminnya berapa gitu. Nah, data deposit. Nah, ini siapa yang deposit, di sini ada, Bang. Terus di sini pokoknya bisa dilihat sama teman-teman di layar ada panel deposit, withdraw, menunya tuh macam-macam lah. Ya. Sudah aku potong. Coba. Ini dashboard ini dengan dashboard yang tadi apa bedanya? Bedanya tadi yang saya sebutin, Bang. Kalau dashboard ini hubungannya antara si bandar dengan member. Paham nggak? Jadi untuk menyuntik deposit, terus memproses deposit dan withdraw tuh di sini semua. Untuk memantau data-data si member kayak emailnya, nomor HP-nya. Nah, di sini makanya kenapa teman-teman banyak yang di WA-in sama marketing. Ya. Karena kan kita daftar pakai nomor telepon, Bang, ya, masukin. Nah, di sini masuk di panel ini nih. Masuk semuanya nih, semua di sini. Jadi rekening semuanya masuk di sini. Nah, nanti biasanya mereka saling tukar member tuh. Si marketing nih. Nanti namanya DB, database. Mereka saling tukar atau saling jual beli database, Bang. Gitu. Jadi panel ini untuk hubungannya antara bandar dengan member. Itu pelayanannya lah, pelayanan bandar ke member. Kalau yang tadi pelayanan bandar ke provider ke bandar. Jadi untuk menyeting permainan, untuk memantau permainan itu dari situ back office. Kalau ini yang kita tampilin sekarang untuk memantau si member. Maksudnya memantau pelayanan lah. Jadi berarti ini independen secara personal antara si bandar dengan member gitu. Betul sekali, Bang. Antara si bandar dengan member gitu singkatnya, Bang. Di sini kan ada menu-menu untuk deposit, withdraw, bisa dilihat lah sama teman-teman, nanti ditampilin sama Bang Imam gitu. Ya. Oke, di situ ada bonus, ada withdraw juga ya. Betul, ada bonus, ada withdraw gitu. Nah, sekarang kita ke pembuktian gamenya nih, Bang. Nah, ini udah ada game namanya Gate of Olympus. Kita kan tujuannya sih membuktikan settingan game, Bang, ya. Nah, coba Abang main, liatin ke kamera. Saya yang nyeting di sini, Bang, ya. Mungkin nanti kelihatan di ini juga. Nih teman-teman, nah, main. Nih lihat nih. Nah, saya masuk ke game control di sini. Ini gue udah main berarti ini posisinya. Udah main tuh. Ini gue kepengen tahu gue dapat berapa berarti. Betul sekali, Bang. Jadi kita bisa disetting sini. Nah, di sini nanti kalau Bang tampilin ada akun saya nih, Ruang Rehab, mainnya di Pragmatic. Nah, coba Abang liatin ke viewers. Klik-klik coba, nggak akan dapat scatter. Nggak dapat kan? Sekali lagi, Bang. Nggak dapat. Nggak dapat scatter kan? Kita setting dapat scatter dengan jumlah yang saya tentukan. Oke. Brengsek juga lu ya. Dan lu tahu ini ya. Dan saya kasih kali 100, Bang, ya, turun. Nih, kali merahnya nih ya. Ini gila nih, teman-teman. Nah, nggak dapat kan? Saya setting nih, set. Coba klik lagi sekali, dapat, Bang. Totalnya 1.579.480 perak. Tandain. Catat, teman-teman. Catat. 1.579.480. Ini tinggal nunggu hasil akhir kan? Nunggu hasil akhir. Iya, maksudnya gitu. Oke. 1.579.480. Oke, masih jalan. Pokoknya 1.579.000 akhirnya. Atau pencet aja biar cepat. 8 kali lagi tadi ya? 8 kali lagi. Berapa? 1.579.480. Pencet lagi, Bang, biar cepat. Nanti pas terakhir jangan dipencet. Ya. Udah 0 nih, tinggal. Dah biarin aja dulu. Udah nih, dapat nih. Coba lihat. Teman-teman. Kita dagdikduk. Ya. Berapa hasilnya? Cocok kan sama awal? 1.579.480. Coba kalian nggak percaya, mundurin videonya.
Iya, teman-teman nanti cek lagi video yang tadi. Ya maksudnya dimundurin aja. Nah. Bener. 1.579.480 perak. Betul. Sampai perak-peraknya pun detail itu. Bisa diatur. Nih, teman-teman kalau udah tahu ini, udah nonton ini, kalian nggak berhenti, bebel kalian Bebel bener-bener. itu Bang, bener. Nggak, gue masih penasaran. Kita coba sekali lagi. Sekali lagi, Sekali lagi. gua kasih rungkat Bang ya, kasih kalah ya. Coba nominal yang rungkatnya nominal di sini dipasin aja. Dipasin. Nominal dipasin, nggak usah ada koma-komanya. Oh, karena di sini ini Bang, apa namanya? Jumlah saldonya. Saldonya, maksudnya tergantung si providernya. Oke. Beda-beda. Jadi nggak bisa kita ketik persis. Ya. Cuman di sini kita bisa aturnya yang sudah dikasih sama si providernya Bang. Misalkan Oke. kita mau kasih nominal di bawah 500.000, Ya. nanti yang tersedia berapa gitu. Karena kan itu sudah sistem Bang. Udah ada listnya. Betul. Kalau kita kasih persis 1 juta pas, itu nggak bisa karena tergantung pecahannya di situ. Paham nggak? oke. Iya, Jadi iya, iya. tergantung si apa ya? Kalau yang pemain judol paham lah. Siap. Ya. Oke. Ini saya kasih Bang Imam Budi 51.000 cukup nggak Bang? Ya, boleh. Boleh ya. Boleh. Nah ini ada nih settingannya yang nggak ada desimalnya 51.000. Nih, liatin tuh. Dapat 51.000. Tandain teman-teman. Mau sampai LA jungkir balik pola apapun menangnya tetap segitu 51.000. Nggak akan kurang, nggak akan lebih. Orang mau ya mencet-mencet kayak gini sampai 11 Iya, kali ya. Bang. Ntar teman-teman gue pencet 11 kali nih. Gue aja males. Orang mau mencet-mencetin kayak gini. Mending ngopi lu pada. Mending ngopi, ngerokok bang. Pakai makan kenyang duitnya. Berapa lagi tuh bang? Ah pencet tuh 4 kali lagi kayaknya ya. Totalnya 51.000. Nah udah. Nanti itu udah tungguin hasilnya. Kampret persis. Real kan? 51.000 nih. Kelihatan ya teman-teman ya. Nanti teman-teman di zoom aja. Nah, di zoom aja kalau nggak percaya ya bundurin. Kalau nggak kelihatan nanti di screenshot terus di zoom biar enak. 51.000 persis. Persis. Nah ini yang gue bilang kalah menang lu itu diatur oleh bandar. Betul. Jadi menang lu kalah lu tergantung kuasanya bandar gitu. Kita nggak bisa pakai pola kodok terbang lah, pola buaya bunting lah, katanya kan nggak ada itu bang. Semuanya settingan semua, nggak ada yang bener-bener pola RTP gacor, jam gacor itu hoax semua, ilusi semua. Ya inilah pembuktiannya bang, seperti ini gitu. Bandar punya kuasa. Bandar gitu ya? punya kuasa pokoknya. Lu jadi bandar, lu punya kuasa kan gitu. Iya. Wah, nih teman-teman kalau udah nonton ini kalian nggak berhenti kebangetan. Tinggal nunggu jatuh ke jurang aja itu bang. Iya, tinggal nunggu beritanya kalian bundar di media. Iya nggak? Bener, bisa jadi kan habis harta utang numpuk pusing, Iya. bandar kipas-kipas kan. Iya. Setiap orang berhak untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Buat kamu yang merasa terjebak dalam perangkap judi online, sekarang kamu memiliki solusi. Dengan bantuan yang tepat dan tekad yang kuat, kamu bisa keluar dari jeratan setan ini dan mulai membangun masa depan yang lebih baik. E-book berjudul The Change adalah panduan langkah demi langkah yang akan membantu kamu menuju kebebasan dari kebiasaan judi online. E-book ini disusun dengan baik dan mudah dipahami, yang akan menjadi teman kamu yang setia dalam perjalanan kamu menuju perubahan. Apa yang akan kamu dapatkan dari e-book ini? Pemahaman kecanduan judi online, strategi praktis berhenti judi online, dukungan emosional, dan rencana terukur. Dapatkan e-book The Change sekarang. Jangan tunggu lagi. Hidup yang lebih baik menanti kamu. Waduh, ngeri ini, ngeri. Kampret juga bang ya. Gila ini teman-teman, asli. Gua serius, gua dari banyak video, dari ratusan konten yang gua buat gitu. Gua belum ada nih yang bener-bener ngebuka panel ini gitu. Ada temen programmer tapi dia ngebuka shortcode-nya dari sisi bahasa pemrograman. Algoritmanya dia, Teknisnya lah. algoritmanya gimana segala macam. Di situ ada presentasi kemenangan. Ini kan lu kan di panel ini kan di dalamnya di shortcode-nya kan ada presentasi kemenangan tadi 20% Nah namanya. itu presentasi. Kan ada gitu kan. Jadi presentasi itu
gunanya untuk misalkan gini, misalkan dari bos hari ini jangan ada yang dimenangin, jangan ada dikasih JP. Kan JP itu tergantung ini si mungkin leadernya nanti Ya. kepanjangan dari bosnya. Ya. Nah kalau admin nggak nyeting, kita setting itu aja si RTP-nya itu. Misalkan kita setting 10%, ya udah kita nggak akan menang. Mau jungkir balik pola apapun tuh nggak bisa, gitu bang. Jadi kita setting 10%, udah kita tinggalin tidur atau ngerokok-ngerokok Ya. itu sama adminnya ya. Ya. Itu nggak akan menang, kecuali nanti dikasih scatter gitu. Ya, biarkan algoritma yang sudah kita tentukan tadi bermain gitu ya. Betul sekali. Nah itu yang disebut algoritma yang bener betul bang. Iya. Cuman kan Sudah disetting. setelah setting juga sama gitu. Oke, ya. Kan RTP itu kepanjangan return to player Yes. gitu bang. Gak akan Yes. menang kan namanya return to player kembali Iya. ke si pemainnya. Iya. Jadi modal yang udah dikeluarkan sama pemain itu kembalinya berapa persen, Iya. bukan kemenangan bang ya. Iya. Ini jangan salah artikan. RTP itu return to player. Iya. Kembali ke pemain. Iya. Berarti misalkan abang ini main misalkan modal 100.000, ya nanti kembalinya berapa persen dari 100.000 itu gitu. Gimana nih tanggapan lu dari orang-orang yang pada semedi di kuburan untuk mendapatkan nominal gacor, pola gacor, Pola gacor mungkin ya, ya. Mungkin ya kan? bantuan dari makhluk gaib mungkin Iya, itu, ya kan? Itu gimana itu? Kalau tanggapan gue ya menurut gue lebih ke kasihan sih bang mereka itu, karena ya udah tahu kan begini semua bandar itu semua sudah settingan, ngapain gitu, maksudnya main di tempat kosong, tempat angker biar ada bantuan dari jin gitu kan. Emangnya jin bisa mempengaruhi otaknya si admin gitu kan, si bandar kan nggak bisa gitu. Iya. Mungkin lebih ke antara kasihan dan bodoh gitu kan. Mending stop lah kalau ini gitu bang. Mendingan stop lah. Jangan lagi lah udah. Kita udah pembuktian di sini. Ya itulah begitu bang. Ngeri ya. Ini berlaku buat togel juga nggak? Kalau togel itu ada metodenya sendiri bang. Ya. Kalau togel. Jadi togel itu yang saya tahu bang ya. Ya. Karena saya nggak terlalu mendalami. Cuman saya agak paham lah sedikit. Jadi togel itu biasanya dia mengambil nomor yang paling sedikit dipasang. Dan itu yang dimenangkan. Contoh angka misalkan 10 yang masang misalkan 10 orang. Yang masang 20, yang masang tuh 100 orang. Ya yang dimenangin yang 10 orang bang. Biar yang 100 orang nutup yang 10 orang ini kemenangannya gitu. Paham gak bang? Iya, paham. Nah, jadi Ya, itu begitu. sama kayak Ponzi dong berarti itu. Sama juga kayak Ponzi gitu bang. Jadi Oh. apa ya, subsidi silang gitulah, sama lah. Iya. Gitu. Jadi bandar ngeliat nih mana yang bakal menguntungkan gua gitu ya. Betul, karena kan bandar pun buka itu ya cari untung bang. Kita realistis aja gitu. Mereka udah ngeluarin biaya gede-gede, masa mau bagi-bagi duit, Iya, nyawat-nyawat duit kan nggak mungkin. Kalau bandar ini nggak ngambil untung, mau bagi-bagi duit, bukannya bukan bandar judi online bang, bukannya badan amal zakat kan gitu. Itu kata Kode Muslim loh, bukan kata saya. Iya. Gitu. Itu mestinya ini Kominfo mestinya ngajak elu nih Kemana deh bang? Iya nggak ya, maksudnya ngajak buat memasifkan kebenaran ini gitu loh. Ya, saya juga pengen sih, maksudnya untuk menyebarkan ke masyarakat luas. Mungkin nanti sama Bang Imam ini kita bisa ini apa? Collab bareng membuat sebuah yayasan mungkin, organisasi entah yang menampung para mantan penjudol ini untuk Ya. memberikan wadah untuk mereka lah. Ya Gitu, Bang. penjudi-penjudi yang susah berhenti gitulah ya. Nah, begitu. Kalau kita kepengin punya website gitu ya, punya situs ini, Ya. asalkan kita punya shortcode ini gitu, Ya. itu berarti sangat mudah ya. Tinggal beli ke providernya aja gitu ya. Betul, tinggal kita beli apa sebuah ini ya, sewa lisensi lah sebenarnya. Iya. Itu. Dan nanti ya itu tadi kata Bang Imam itu kita custom si apa source code-nya itu untuk bisa integrasi ke provider gitu, Bang. Salah satu provider misalkan provider A atau B atau C kan gitu. Ya, Itu sih. Asalkan punya duit aja sih, Bang, sebenarnya. Karena kan judi online ini kan sebuah bisnis, Bang. Bukan badan amal untuk bagi-bagi duit, nggak ada gitu.
Iya. Yang harus dibuka itu harus sadar itu Bang sebenarnya. Bandar ini ya cari duit di sini tuh. Gitu. Setuju. Ini berarti shortcut yang lu punya sekarang itu kalau lu jahat gitu ya, lu bisa duplikat untuk diperjualbelikan harusnya ya. Iya harusnya bisa. Ya Bang. kan itu kan tadi ada di hosting kan, Ada di hosting. Cipanel kan. Tinggal kita Tinggal kita duplikat, saya jual. Yang mau buka, misalkan buka bandar, jadi bandar lah ibaratnya Iya. kan. Tinggal sewa lisensinya ke provider. Iya. Ya jadi gitu Bang. Iya, lu udah punya shortcutnya, Ha-ha. lu duplikat mau jadi 100, mau jadi 1000. Bisa. Si pembeli ini tinggal mereka beli ke providernya lagi. Ya bisa. Untuk si permainannya. Betul. Tapi shortcutnya kan dapatnya dari lu nih. Dari gua. Cuman Beli putus gitu. tampilan pasti sama kayak Iya, webnya iya. gua gitu Bang. Iya. Bisa aja. Oh iya. Gitu. Tapi ini nggak boleh. Nggak boleh, jangan ya Gitu. Dek ya. Jadi jangan ada yang DM Jangan. minta itu ya. Gitu. Ini cuma share aja. Jadi karena gua basicnya digital gitu ya, gue basicnya di teknologi gitu. Jadi pertanyaan gue mungkin lebih ke teknis kayak gitu ya. Masalah teknis. Mungkin abang juga paham ya. Jadi lebih ke pertanyaan teknis. Tapi kalau viewers nanti mungkin nge-DM ke abang, Bang bisa nggak menangin saya? Ada itu pasti tuh. Ya. Jadi hampir semua situs judi online itu kemungkinan besar disetting seperti ini atau gimana? Bukan kemungkinan Bang, sudah pasti semuanya. Sudah pasti yang beroperasi di Indonesia tuh seperti ini semua. Gitu. Kalau nggak seperti ini, mereka nggak dapat untung. Dari mana dapat untung? Untuk mengontrol si pemain ini gimana kan gitu. Iya. Lu udah sempat ngulik nggak bahwa bandar-bandar ini sebenarnya ada di Indonesia atau di Kamboja sih? Gua udah pernah sempat Bang, bukan sempat ngulik sih, cari tahu Bang ya. Bandar ini ada yang di Indo beroperasi di Indonesia, ada yang di Kamboja Bang. Ada 2 sih sebenarnya gitu. Jadi ada yang di Indo masih beroperasi, cuman ya mungkin yang di Indo itu kucing-kucingan sama aparat mungkin Bang ya. Ada yang di Kamboja. Kalau Kamboja kan mereka bebas di sana Bang, legal lah. Kalau di Indo ini berarti misalnya ada karyawan dan ada komputer di depan mereka yang harus mereka jalankan kayak gitu. Ya, yang untuk standby ya seperti inilah standby, entah laptop atau komputer Bang. Kebanyakan sih laptop untuk mobilitas. Karena mereka biasanya berpindah-pindah Bang tempatnya. Biasanya. Entah sebulan sekali, entah 2 bulan sekali mungkin pindah. Biasanya sih pakai laptop kebanyakan. Ya sama seperti saya lah begini. Iya. Masih banyak berarti ya. Betul. Cuman mereka divisinya beda-beda. Ya panel admin, ya adminnya sendiri. Ya. Panel yang ngatur kayak setting game-nya ya sendiri lagi gitu. Jadi level usernya berbeda-beda ya. Betul. Biasanya tuh dari leader, terus admin itu panel web, admin back office, terus admin depo withdraw, admin live chat biasanya itu. Mereka sudah ada tingkat level Terstruktur, user sendiri ya. Iya Bang, sudah kayak ya kantor selayaknya lah, gimana kantor kan. Siap. Kalau teman-teman setelah melihat ini gitu ya, setelah nonton ini, kalian nggak berhenti, tetap bermain karena ingin mengembalikan kekalahan, itu bisa dipastikan kalian bakal hancur lebur. Makin dalam. Tinggal ditunggu aja beritanya ya di media, kalian bundir gitu ya. Entah gantung di pohon atau gimana kan nggak tahu gitu. Iya, setuju. Kalau dari lu ada pesan-pesan buat teman-teman nih yang sekarang masih pada main? Iya, kalau bisa kita memberantas judi online ini untuk membangkrutkan bandar lah. Ya caranya gimana? Banyak yang DM ke saya, Bang, gimana caranya untuk membangkrutkan bandar? Untuk membangkrutkan bandar itu, kalian berhenti main. Karena bandar itu nggak takut berapapun kalian menang. Karena mereka yang setting sendiri. Dan kalau misalkan pun kalian menang, katanya di komen nanti, gua pernah menang 100 juta, 500 juta. Itu gampang sekali bayar bandar itu, bayar withdraw si member itu, mau berapapun nominalnya. Cuman yang ketakutan bandar ini, kalian berhenti bermain. Karena kalau nggak kalian bermain, kalau kalian berhenti, itu dari mana bandar dapat pendapatan Bang? Nggak ada. Jadi stop dari sekarang, jangan main lagi lah. Bang Imam juga praktekin sendiri kan tadi ya. Nominalnya sama,
apanya sama, itu semua dari setting semua. Jadi stop lah. Bandar itu nggak takut berapa kalian menang, tapi bandar itu takut jika kalian berhenti bermain. Jadi stop sekarang. Itu bang. Itu aja sih. Siap. Nanti kalau masih ada yang ingin bertanya, teman-teman tulis saja di kolom komentar. Nanti kita bisa bikin video untuk next gitu ya. Siap. Mungkin Nanti dari kita pertanyaan collab lagi. teman-teman gitu ya. Betul. Kita jawab pertanyaan teman-teman. Yang tadi mungkin bahasnya terlalu teknis mungkin atau kayak gimana. Kalau teman-teman kepengen nanya gitu, mungkin ada beberapa pertanyaan, nanti kita bikin episode keduanya deh. Betul, bisa. Gitu ya, Ke biar depannya. enak gitu. Jadi biar teman-teman tuh kebuka bener-bener. Kebuka bener-bener. Oke, teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Ya, kalian mesti stop gitu ya. Stop pokoknya. Oke deh, thank you. Semoga bermanfaat video ini. Bye.